Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pembahasan materi hitungan kimia yang terakhir, yaitu mengenai air kristal. Kristal itu terbentuk dari suatu zat cair atau larutan yang mengalami pemadatan atau penguapan secara perlahan-lahan. Pada proses penguapan hingga menjadi kristal, kemungkinan adanya molekul air yang terjebak di dalam kristal yang disebut air kristal. Kristal yang mengandung air kristal atau molekul air disebut senyawa hidrat. Tidak semua kristal mengandung air kristal. Kristal yang tidak mengandung air kristal atau tidak mengandung molekul air disebut senyawa anhidrat. Kristal yang mengandung air kristal, jumlah air kristal untuk setiap zat tidak sama. Air kristal akan terlepas bila kristal dipanaskan atau dilarutkan. Berikut contoh kristal garam. Ini contoh proses pembuatan garam. Jadi garam ini terbuat dari air laut yang dipanaskan, akhirnya membentuk kristal. Nah, dari kristal garam ini bagaimana strukturnya? Nah, ini kristal NaCl, garam dapur. Strukturnya bagaimana? Struktur kristalnya ini. Jadi ini garam dapur, kemudian di sela-selanya ini masih ada molekul-molekul air. Jadi ini namanya air kristal. Jadi molekul-molekul air ini terjebak di dalam kristal garam dapur atau kristal NaCl. Sekarang contoh reaksi pemanasan kristal. Ini ada kristal CuSO4 mengikat 5H2O. Nah, ini semuanya namanya kristal. Nah, ini adalah air kristal. Air kristalnya sebanyak 5 molekul. Nah, kristal ini kalau dipanaskan, airnya akan menguap. Nah, tinggal kristal anhidrat. Ini kristal hidrat atau terhidrat, ini kristal anhidrat. Sekarang contoh pelarutan kristal. Jadi air kristal bisa dilepaskan dengan cara pemanasan maupun dengan pelarutan. Nah, ini kristal MgSO4 mengikat 7 molekul H2O. Dilarutkan dalam air. Jadi dari wujudnya padat menjadi larutan. Nah, airnya terlepas membentuk zat cair murni. Nah, ini contoh pelepasan air kristal melalui pemanasan dan pelarutan. Berikut contoh soal yang berhubungan dengan air kristal. Untuk menentukan air kristal natrium fosfat sebanyak 38 gram, kristal Na3PO4 mengikat H2O dipanaskan hingga air kristalnya menguap. Ternyata setelah penguapan massa kristal tinggal 16,4 gram. Tentukan jumlah air kristal dalam kristal tersebut. Berarti kita menghitung harga X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan penjelasan berikut. Kita tulis dahulu yaitu mengenai reaksi penguapan kristal ini. Jadi Na3PO4 X H2O dipanaskan menjadi Na3PO4 plus X molekul H2O. Kemudian kita tulis dulu masanya. Ini masanya 38 gram. Setelah dipanaskan, ini tinggal masanya 16,4 gram. Berarti kita bisa menghitung massa molekul H2O yang menguap, yaitu dengan menerapkan hukum kekeralan massa. Nah, ini massa X molekul H2O sama dengan 38 dikurangi 16,4, jadi ketemu 21,6 gram. Kemudian kita hitung molnya. Jumlah mol ini.
kristal ini, Na3PO4. Yaitu ketemu 0,1 mol. Kemudian menghitung mol H2O. 2,1 per ml-nya, 18 ketemu 1,2 mol. Nah, kemudian kita tulis reaksinya kembali. Nah, kalian harus tetap ingat bahwa perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Perbandingan mol, jadi sebaliknya perbandingan mol juga menunjukkan perbandingan koefisien. Nah, di sini kita sudah tahu molnya, berarti tahu perbandingan mol antara Na3PO4 dan H2O, yaitu 0,1 dibanding 1,2. Ini kalau dibulatkan ketemu 1:2. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Berarti kalau tahu perbandingan koefisien, berarti tahu harga X. Jadi X sebesar 12. Ini 1. Kalau ini 1, ini juga 1 koefisiennya. Nah, jadi terjawablah pertanyaan ini. Jadi jumlah air kristalnya atau besarnya X adalah 12. Nah, rumus kristalnya bagaimana? Ya, Na3PO4 mengikat 12 molekul H2O. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan satu contoh soal lagi. Kristal garam natrium karbonat Na2CO3NH2O seberat 19,6 gram dipanaskan hingga airnya habis menguap. Kemudian direaksikan dengan asam klorida sesuai dengan reaksi ini. Na2CO3 plus HCl menghasilkan 2NaCl dan H2O serta CO2. Ternyata dihasilkan gas CO2 sebanyak 2,24 liter pada keadaan standar. Tentukan jumlah air kristal pada garam natrium karbonat tersebut. Berarti N-nya ini berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama yaitu kita tulis dulu massa kristalnya 19,6 gram, kemudian menghitung jumlah mol CO2 pada keadaan standar. Nah, yaitu V per Vm 2,24 dibagi 22,4 ketemu 0,1 mol. Nah, kemudian kita tulis reaksi 1. Reaksi 1 yaitu reaksi pemanasan ini. Na2CO3NH2O. Demikian. Nah, dari hasil pemanasan ini kemudian Na2CO3 ini dilarutkan atau direaksikan dengan HCl. Nah, ini reaksi 2. Nah, ini reaksi 2 ini. Nah, 0,1 mol CO2 yang dihasilkan ini kita tulis di sini. Nah, kalau CO2 yang dihasilkan 0,1 mol berarti Na2CO3 yang bereaksi dengan HCl juga 0,1 mol karena koefisiennya sama. Na2CO3 yang bereaksi dengan HCl ini adalah hasil dari pemanasan kristal ini. Berarti ini jumlahnya juga 0,1 mol. Pada pemanasan kristal ini menghasilkan 0,1 mol Na2CO3. Nah, ini koefisiennya sama. Berarti jumlah mol kristal ini juga 0,1 mol. Nah, ini sudah tahu jumlah molnya, ini tahu masanya. Nah, maka langkah selanjutnya kita tulis jumlah mol Na2CO3. NH2O itu 0,1 mol. Mol itu rumusnya yaitu massa per mR. Nah, sekarang kita tulis. Berarti massa Na2CO3 NH2O per mR-nya ini sama dengan 0,1 mol. Masanya berapa? 19,6. Nah, mR-nya berapa? mR Na2CO3 NH2O berarti mR-nya ini ketemu 106. Nah, ini mR-nya adalah 18 kali N. Nah, kemudian dihitung secara matematis 19,6 sama dengan 10,6 plus 1,8 N.
kemudian dirubah menjadi N sama dengan, ini 19,6 dikurangi 10,6, jadi 19,6 min 10,6 per 1,8. Nah, itu sama dengan 9,6 per 1,8. Ini setelah dihitung, ketemu N sama dengan 5. Jadi jumlah air kristal seperti yang ditanyakan ini adalah sebanyak 5. Demikian anak-anak pembahasan tentang soal-soal yang berhubungan dengan air kristal. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat meningkatkan tingkat pemahaman kalian. Saya akhiri dahulu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.